Halo, assalamualaikum semuanya. Sebelumnya, kenalin dulu nama aku Syarifah Fitria. Profesi aku adalah sebagai seorang bidan. Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen banget sharing seputar masalah kesehatan kepada semua. karena mubazir banget ya kalau aku punya ilmu gak aku bagikan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan Rasulullah aja memerintahkan kita untuk menyampaikan walaupun cuma satu ayat. Nah, sebelum kalian menonton video ini, Aku minta subscribe dari kalian supaya channel aku bisa berkembang dan aku bisa share video-video lainnya kepada kalian seputar tentang kesehatan. nah ketika kalian menonton video aku minta kalian jangan skip video aku dan dicerna dengan baik juga ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen banget nih bahas tentang masalah bahaya menahan BAK. Nah, pasti kalian sering kan menahan BAK? Oke deh, langsung aja. Bahaya apa sih yang terjadi jika kita sering menahan BAK? Dan yang pertama yaitu infeksi saluran kemih atau kencing. Atau disingkat dengan ISK ya dalam diagnosa kedokteran. Jadi menurut Dr. Anthony Kamaruf dari Harvard Medical School, ISK merupakan hal yang umum terjadi akibat menahan kencing yang terlalu lama. Karena sesungguhnya BAK itu membantu kita untuk membuang bakteri pada kandung kemih kita. Nah, jika kita menahan BAK, maka apa yang terjadi? Bakteri tersebut akan berkembang biak di dalam kandung kemih kita. Sehingga terjadilah infeksi pada kandung kemih kita. Pasti bahaya dong guys ya kalau udah infeksi begitu. Makanya teman-teman, kalau udah sakit kencing, segeralah untuk kencing. Jangan sampai menahannya, apalagi sampai terjadi penyakit. Yang kedua yaitu kandung kemih yang sangat sensitif. Emang sih setiap orang sensitivitas kandung kemihnya itu berbeda-beda. Itu juga dipengaruhi oleh faktor makanan dan minuman yang dikonsumsinya setiap hari. Menahan kencing juga mengakibatkan kandung kemih kita itu menjadi lebih sensitif. Sehingga sensor pada kandung kemihnya ini akan menjadi lemah. Sehingga apa? Pada saat kita sakit kencing, maka kandung kemihnya ini tidak kuat untuk menahan cairan yang ada di dalamnya. Sehingga kencing kita ini bisa keluar dengan sendirinya. Karena apa? Karena sensornya ini sudah lemah seperti yang saya bilang tadi. Yang ketiga yaitu pembengkakan pada kandung kemih. Rata-rata kandung kemih dapat menyimpan 1/4 dari cairan yang kita konsumsi setiap hari, yaitu 8 gelas sehari ya guys, cairan yang harus kita konsumsi setiap hari. Salah satu alasan mengapa kita disarankan untuk minum yang cukup, yaitu untuk membersihkan ginjal kita guys. Jadi kalau kita masih melihat kencing kita yang masih berwarna kuning, berarti disarankan untuk banyak minum teman-teman. Agar ginjal kita itu menjadi bersih, dan kencingnya itu harus sampai benar-benar bersih teman-teman. Dia biasanya kencing yang bersih itu adalah berwarna putih. Kalau kalian mau terhindar dari penyakit ginjal teman-teman. Yang keempat yaitu batu ginjal. Nah, pasti kalian sering kan dengar batu ginjal. Nah, kenapa sih bisa terbentuk batu ginjal? Apa sih penyebabnya? Itu disebabkan karena kita malas untuk kencing teman-teman pada saat kita sakit kencing. Jangan heran kalau lama-lama akan menjadi batu kecil. Bahaya loh teman-teman. Batu kecil ini terbentuk dalam ginjal kita dari kelebihan kalsium dan natrium. Kalau endapan ini tidak dikeluarkan secara teratur, Melalui urin, maka lama-lama akan menjadi batu teman-teman. Kan bahaya banget ya. Jadi kalau sudah terbentuk menjadi batu, ketika kita ingin kencing nanti, maka akan terasa sangat sakit teman-teman. Karena yang kita keluarkan itu adalah batu teman-teman. Jangan sampai dia terjadi teman-teman. Makanya kalau sudah sakit kencing, langsung deh kalian kencing. Yang kelima, interstitial cystitis atau disingkat dengan IC. kondisi ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebabkan peradangan kandung kemih. Jadi gejala dari IC ini biasanya sakit pada panggul kita teman-teman. Dan BAK-nya ini bisa lebih dari 60 kali sehari. Bayangin aja ya teman-teman, BAK lebih dari 60 kali sehari. Pasti harus banyak minum juga nih teman-teman. Meskipun tidak ada obatnya untuk IC ini, tetapi dalam sejumlah perawatan bisa meringankan rasa sakitnya teman-teman. Emang untuk IC ini tidak ada pengobatannya.
tapi dia bisa dikasih terapi untuk meringankan rasa sakitnya saja. Yang keenam yaitu gagal ginjal. Nah teman-teman, kalian pasti pernah dengar kan apa itu gagal ginjal? Nah, apa itu gagal ginjal? Gagal ginjal adalah gangguan pada fungsi ginjal teman-teman. Nah, ginjal ini juga memiliki peran penting teman-teman, yaitu membersihkan darah dari racun di tubuh dan cairan di tubuh. Kemudian zat sisa dan kelebihan cairan. Kemudian juga mengatur tekanan darah. Kemudian berfungsi juga untuk membuat sel darah merah Kemudian menghasilkan senyawa aktif vitamin D yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang serta menjaga keseimbangan garam dan mineral di dalam darah kita teman-teman. Nah, ketika ginjal kita sudah rusak, produksi limbah dan cairan dapat menumpuk di dalam tubuh kita teman-teman, sehingga menimbulkan masalah seperti pembengkakan di pergelangan kaki, muntah, kelemahan, kurang tidur, dan sesak nafas. Nah, gejala penyakit ginjal biasanya mual, muntah, kehilangan selera makan, tampak lemah dan lesu atau kurang bersemangat dalam beraktivitas, mengalami gangguan tidur, jarang BAK, volume urinnya berkurang, perubahan warna urin, terkadang juga teman-teman urinnya itu bisa bercampur dengan darah. dan air kencingnya itu bisa berbusa juga. Kemudian pembengkakan kaki dan pergelangan kaki. Dan masih banyak lagi teman-teman. Itu adalah gejala ginjal pada umumnya teman-teman. Nah, biasanya orang yang gagal ginjal itu harus melakukan cuci darah yang berulang-ulang teman-teman. Nah, Ngeri banget kan teman-teman? Makanya teman-teman, sekarang kalian sudah tahu apa itu bahaya menahan BAK. so kalian jangan menyepelekan hal-hal yang kecil seperti menahan BAK. Nah, gimana teman-teman? Masih mau nahan BAK? Untuk memastikan kandung kemih yang sehat, Kita harus membuang air kecil sesering yang diperlukan. untuk menghindari penumpukan urin. Selain itu, juga disarankan untuk tidak minum yang berlebihan ketika kita pergi ke tempat yang tidak mempunyai toilet. Nah, teman-teman, mungkin itu aja video tentang kesehatan dari aku Mungkin lain waktu aku bisa sharing lagi. tentang masalah-masalah yang kita sepelekan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya, sayangi tubuhmu. Hindari hal-hal yang sepele yang seperti saya jelaskan tadi. Misalnya menahan BAK seperti yang udah aku jelaskan. Oke teman-teman. Oke deh, mungkin hanya ini aja. See you next time.